Selamat pagi, selamat malam. Saya Gregorius Nara, mahasiswa Universitas Samratulangi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas kimia saya yang kedua. Di tugas kimia yang kedua ini, kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia terbagi menjadi dua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan ikatan kovalen itu terjadi karena antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Ikatan ion merupakan ikatan kimia ya antara dua unsur yang terjadi karena adanya serat terima elektron. Nah, untuk di sini saya telah lampirkan unsur-unsur yang merupakan logam dan unsur non-logam. Nah, di sini ada kotak merah. Kotak merah itu merupakan pengecualian yang dimana mereka akan masuk ke ikatan kovalen. Dan unsur non logamnya telah saya cantumkan di bawah sini, merupakan dari golongan 4A sampai 8A. Di sini saya ada contoh soal untuk unsur Na tambah Cl. Unsur Na berada di golongan 1 dan Cl berada di golongan 7 golongan 7A. Kemudian proses terjadinya ikatan itu kita tuliskan seperti ini, Na menjadi Na plus dan Cl menjadi Cl minus. Untuk agar menyetarakan ini kita tambahkan di sini satu elektron, dan untuk Cl di sini kita letakkan elektronnya karena di sini kita letakkan elektronnya. Kemudian kita jumlah akan menghasilkan Na tambah Cl dan menghasilkan lagi Na plus tambah Cl minus yang kemudian menghasilkan rumus senyawa NaCl. Di sini kenapa saya pakai plus dan di sini minus? Karena di sini telah saya tuliskan lagi muatan yang ada di setiap golongan. Nah, untuk golongan 1A itu muatannya plus 1, yang dimana Na itu merupakan golongan 1A, dan Cl ada di golongan 7A, yang merupakan jumlah muatannya itu min 1. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya. Na ada di golongan 1 tadi, kita gambarkan 1 elektron tambah Cl. Nah, Cl berada di golongan 7A, berarti jumlah elektron yang ada di Cl kita tuliskan seperti berikut. Saya kasih X agar membedakan elektron dari Cl karena akan menerima elektron dari Na, sehingga hasil struktur Lewisnya kita tuliskan sebagai berikut: Na plus, Na dalam kurung plus, dan Cl kita gambarkan elektron-elektronnya serta elektron Na yang telah diberikan kepada Cl tadi, yang merupakan dan bermuatan minus. Kemudian kita lanjut ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama. Di sini sudah ada saya gambarkan lagi untuk golongan 1A sampai 8A yang telah saya kasihkan lingkaran merah atau kotak merah. Ini merupakan unsur non-logam yang berlaku di ikatan kovalen. Kemudian dalam ikatan kovalen kita bisa menentukan pusat, Nah, dalam menentukan pusat itu memiliki aturan-aturan. Yang pertama, golongan lebih kecil kecuali hidrogen, dan periode lebih besar jika golongannya sama. Jika ada golongan yang sama, kita cari unsur yang periodenya lebih kecil, yang lebih besar. Nah, di dalam tabel periodik, contohnya seperti ini. Misalkan di golongan 3A, di sini ada golongan yang akan diikat secara sama. Kita pakai golongan 7A aja. Misalkan kita pakai F dan Cl. Nah, semakin ke kanan ini saya tuliskan secara mendatar, golongannya semakin besar. Kalau di sistem tabel periodik ini tulisannya secara menurun. Nah, kemudian aturan ketiga, pusatnya bisa oktet, bisa deset, dan bisa dodeset, kecuali unsur C, N, O, F itu harus oktet. Maksudnya oktet, deset, dan dodeset ini nanti kita jelaskan pada contoh soal. Nah, kemudian ada gugus pengeliling dari pusat tersebut.
elektron yang ada di gugus pengeliling itu harus oktet atau deset, dan hidrogen mendapatkan pengecualian lagi, cuma bisa mendapatkan 2 elektron. Contohnya, carilah rumus senyawa antara N dan H. N ini merupakan golongan 5A dan H ini golongan 1A. Nah, proses ikatannya kita N itu ada 5 elektron karena dia eh, ada di golongan 5A, ditambah 3 elektron. Ini maksudnya kita tambahkan 3 elektron supaya jumlah elektron dari N itu menjadi 8 elektron. Kemudian di sini kita kalikan lagi untuk atom hidrogen. Di sini ada 1 elektron. Di sini kita tambah 1 elektron sehingga nanti menghasilkan NH3. Cara menjumlahkan ini bisa kita lakukan tadi sama dengan cara seperti ini di ikatan ion tadi. Kemudian penggambar struktur Lewisnya di sini kita tentukan pusatnya. Hidrogen tidak mungkin jadi pusat, sehingga kita bisa simpulkan bahwa N itu akan menjadi pusatnya. Kemudian di sini dikelilingi ada 3 hidrogen. Nah, di sini kelilingi 3 hidrogen. Kita gambarkan masing-masing elektronnya. Kita kasih saling berdekatan karena ini akan saling mengikat nanti. Sehingga struktur Lewisnya itu seperti gambar yang ada pada gambaran saya ini. Kemudian di ikatan kovalen itu terdapat juga bisa kita tuliskan secara rumus bangun. Rumus bangun kita, cara penulisannya itu seperti berikut. Kita letakkan tadi N sebagai pusat dan H mengelilinginya. Kemudian di sini kita tambahkan elektron. Nah, garis garis panah ini atau garis strip ini menandakan bahwa adanya ikatan elektron, ikatan kovalen. Nah, kemudian contoh lain ada P dan Cl. Misalkan P, C, P itu ada di unsur 5A dan Cl itu ada di unsur 7A. Nah, sama seperti tadi di unsur NH. Ini di sini ada 5 elektron, di sini ada 8 elektron. Di sini ada 7 elektron karena dia ada golongan 7 tambah 1 elektron. Nah, untuk agar setara, di sini kita kali 1, di sini kali 3. Maka akan mendapatkan hasilnya PCl3. Nah, cara penggambaran struktur Lewisnya itu ada seperti gambar berikut. P menjadi pusatnya, karena bisa juga kita simpulkan jika Cl-nya ada lebih banyak, suatu unsur memiliki jumlahnya lebih banyak, berarti gugus pengelilingnya itu unsur yang memiliki jumlah lebih banyak tadi. Seperti di sini, pada contoh kasus ini, Cl3 di sini ada 3, maka bisa kita simpulkan Cl3 ini menjadi gugus pengelilingnya. Di sini saya ada contoh soal lain. Saya share screen untuk whiteboard. Saya akan cakar-cakar. Nah, dulu sedikit. Tadi untuk di ikatan ion, saya memiliki contoh lain selain yang ada di lembaran saya tadi. Saya kasihkan contoh unsur unsur Al dengan unsur O. Nah, unsur Al ini jika kita lihat sistem tabel periodik, dia berada di golongan 3, sehingga di sini menjadi Al3+, dan di sini O. Jika kita melihat lagi, di sini O itu berada di golongan 2A, berarti di sini O menjadi 2-. Di sini kita tambah 3 elektron, di sini kita tambahkan 2 elektron. Kemudian untuk stabil kita kali 2, kita kali 3. Ini mati dan ini mati nanti. Kemudian akan menghasilkan, kita jumlahkan AlO
jadi Al13 tambah O2-. Nah, ALO ini, nah sehingga ini, maaf saya ada kesalahan di ruang tadi. Di sini menjadi 2. Kita lihat ini ada 2 AL ditambah 3O. Di sini ada 2AL13 tambah 3O2-, sehingga kita bisa dapatkan rumus senyawanya Al2O3. Nah, rumus penggambaran struktur Lewisnya seperti berikut. Al-nya ada 2 tambah O-nya ada 3. Nah, Al itu kan berada di golongan 3, berarti memiliki elektron 3. O ada di golongan 2 berarti cuma memiliki 2 elektron. Ini akan kita pasangkan ke sini. Ini yang namanya proses terjadinya ikatan kimia. Kita pasangkan ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Sehingga penulisannya nanti 2Al dan forum bermuatan 13 tambah 3O, kita gambarkan ini elektron, 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 kita kasih selang-seling 2-. Nah, ya. Beginilah penulisan struktur Lewis dari unsur Al dan O. Kemudian untuk ikatan kovalen tadi saya ada contoh soal lagi. Kita pakai Ca tambah S. Ca ini ada di golongan 2A dan S ini ada di golongan 6A. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dari ini Ca menghasilkan 2A itu muatannya plus 2 plus, berarti sini Ca 2 plus. Nah, S itu muatannya karena dia ada di golongan A, berarti muatannya tadi min 2. Jadi di sini S menjadi min 2. 2 min. Kemudian bisa kita gambarkan di sini tambah 2 elektron, di sini tambah 2 elektron. Berarti ini tidak tinggal jumlahkan, maka di sini dapat CaS, di sini dapat Ca12 ditambah S2 min. Nah, ini kita telah mendapatkan rumus senyawanya. Bagaimana untuk struktur Lewisnya? Sehingga kita bisa gambarkan struktur Lewisnya. Di sini ada Ca. Ca itu ada di golongan 2. Berarti jumlah elektronnya ada 2. 1, 2. Dan S ada di golongan 6. A. Berarti jumlah elektronnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, proses perpindahannya akan begini, ini ke sini dan ini ke sini. Maka penulisan struktur Lewisnya sebagai berikut.
Ca Ca 12 dan S ini ke sini, plus ke sini. Inilah struktur Lewisnya. Sekian contoh soal yang telah saya berikan. Kita lanjutkan ke PPT. Kemudian di sini ada sifat-sifat ikatan kimia. Sifat-sifat ikatan kimia. Di sini ada sifat titik didih, daya hantar listrik, lelehan dan larutan, larutan dalam air, pelarut polar, larutan dalam pelarut non polar, dan kemudian menguap. Nah, di sini ada dua macam, lelehan dan larutan. Bedanya itu contohnya garam. Jika garam kita lelehkan sampai ke titik didihnya, dia bisa meleleh. Tapi kalau kita garam kita campurkan ke dalam larutan, kita campurkan ke dalam pelarut, misalnya air, maka akan terdapat dua senyawa. Nah, di situ dua unsur. Nah, disitulah letak perbedaan antara lelehan dan larutan. Memang pada saat meleleh, wujud dari NaCl yang sudah dibakar tadi kita didihkan memang dalam bentuk cair juga, tetapi hanya ada satu unsur. Nah, disitulah letak perbedaan antara lelehan dan larutan. Kemudian titik didih dari senyawa ion itu tinggi, contohnya air tinggi, dan untuk senyawa kovalen yang polar titik didihnya itu sedang, dan senyawa kovalen non polar titik didihnya rendah. Kemudian daya hantar listrik lelehannya tadi itu, kalau senyawa ion itu menghantar, senyawa kovalen non polar, senyawa kovalen polar itu tidak menghantar, sama pun dengan senyawa kovalen non polar juga tidak menghantar. Dan untuk dalam larutan, berada, kita ambil kasus seperti larutan garam tadi, kalau senyawa ion itu menghantar. Nah, karena ada larutan, bantuan larutan, contohnya karena senyawa ion itu garam, ada bantuan larutan, makanya dia menghantarkan listrik. Untuk senyawa kovalen polar menghantar karena dia sudah polar, contohnya unsur yang polar itu contohnya air. Nah, kemudian yang non polar itu tidak menghantar, dia tidak mampu menghantar listrik, contohnya minyak. Nah, untuk kelarutan dalam air atau dalam pelarut, dalam air berarti pelarut polar, dan dalam pelarut non polar untuk senyawa ion, jika dalam pelarut air atau pelarut polar umumnya larut, senyawa kovalen polar pun umumnya larut, dan untuk senyawa kovalen non polar itu umumnya tidak larut karena ada sifat polar dan polar, polar dan non polar. Itu kalau polar hanya bisa menyatu dengan sesamanya yang polar, sedangkan untuk non polar hanya bisa menyatu dengan sesamanya yang non polar. Kemudian ada kemudahan menguap. Untuk senyawa ion itu sukar. Contohnya tadi garam, larutan garam atau garam. Uh, Jika kita uapkan, garam itu sukar menguap. Nah, sedangkan untuk senyawa kovalen polar berarti sudah ada bantuan air tadi, berarti relatif mudah. Berarti larutan garam itu relatif mudah dalam penguapan. Sedangkan jika senyawa kovalen non polar itu mudah, contohnya minyak, bensin. Nah, bensin merupakan salah satu unsur yang mudah menguap.
Nah, sekian penjelasan untuk materi ikatan kimia dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.